Bab 8. Pemberian kompensasi. Desi Rinayanti Pelealu. A. Latar belakang. Tujuan utama seseorang bekerja adalah ingin memperoleh sejumlah penghasilan, walau mungkin di samping itu, ada tujuan lainnya. Hal ini dikenal dengan sebutan kompensasi. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawannya, baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan. Dasar penentuan jenis dan besarnya kompensasi yang diterima, dilakukan dengan berbagai pertimbangan, misalnya, 1. Kompensasi berdasarkan pendidikan. 2. Kompensasi berdasarkan jabatan. 3. Kompensasi berdasarkan kinerja. Kebijakan pemberian kompensasi harus memberikan rasa keadilan bagi seluruh karyawan. Menurut Patton, untuk menentukan kompensasi perlu dilakukan melalui pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. 1. Sesuai. Pemberian kompensasi harus sesuai dengan peraturan pemerintah. 2. Sama. Pemberian kompensasi harus sama kepada setiap orang sesuai usaha dan kemampuan yang dimilikinya. 3. Seimbang. Perusahaan akan membayar kompensasinya lebih banyak jika memperoleh keuntungan. 4. Efektif biaya. Dalam hal perusahaan mengalami tingkat keuntungan yang melebihi target. 5. Aman. Pemberian kompensasi kepada karyawannya harus cepat membantu kebutuhan dasar hidup karyawan. 6. Pemberian intensif. Pemberian intensif akan dapat menambah motivasi kerja karyawan makin kuat. 7. Bisa diterima karyawan. Pemberian kompensasi kepada karyawan wajar untuk perusahaan. C. Tujuan pemberian kompensasi. Kompensasi yang adil akan memberikan banyak keuntungan bagi karyawan. Artinya perusahaan memberikan kompensasi yang layak bagi seluruh karyawannya. Secara umum tujuan pemberian kompensasi oleh perusahaan sebagai berikut. 1. Memberikan hak karyawan. Kompensasi harus diberikan karena merupakan hak karyawan atas jerih payahnya dalam bekerja. 2. Memberikan rasa keadilan. Pemberian kompensasi yang dilakukan secara terbuka dan penentuan besarnya kompensasi didasarkan kepada kinerja. 3. Memperoleh karyawan yang berkualitas. Dengan pemberian kompensasi yang baik akan menarik pelamar yang berkualitas untuk melamar ke perusahaan. 4. Mempertahankan karyawan. Dengan pemberian kompensasi yang sesuai atau layak, maka akan mengurangi karyawan yang akan keluar. 5. Menghargai karyawan. Pemberian kompensasi merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap jasa karyawan. 6. Pengendalian biaya. Pemberian kompensasi yang layak akan dapat mengurangi biaya rekrutmen dan seleksi karyawan. 7. Memenuhi peraturan pemerintah. Pemberian yang sesuai dengan kebijakan pemerintah, berarti ikut mendukung program pemerintah. 8. Menghindari konflik. Dengan kompensasi menghindari perselisihan atau pertentangan antar karyawan. D. Manfaat pemberian kompensasi. Pemberian kompensasi yang adil dan wajar, serta sesuai, dapat meningkatkan kinerja karyawan dan kinerja organisasi. Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya kompensasi seperti berikut. 1. Loyalitas karyawan meningkat. Membuat karyawan bekerja bersungguh-sungguh dan menumbuhkan rasa memiliki perusahaan yang makin besar. 2. Komitmen terhadap perusahaan meningkat. Karyawan akan mematuhi segala kewajiban yang diberikan kepada perusahaan dan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan perusahaan. 3. Motivasi kerja meningkat. Dorongan karyawan untuk bekerja semakin kuat, sehingga merangsang karyawan untuk terus bekerja. 4. Semangat kerja meningkat. Karyawan akan makin bersemangat untuk bekerja. 5. Kinerja karyawan meningkat. Karyawan akan terus-menerus meningkatkan kualitas kerjanya yang pada akhirnya akan meningkatkan prestasi kerja dan kinerja. 6. Konflik kerja dapat dikurangi. Pertentangan di antara karyawan dengan pimpinan atau dengan karyawan dapat diminimalkan, sehingga semua karyawan bekerja sama makin kompak. 7. Memberikan rasa aman.
Karyawan akan merasa aman dan nyaman, sehingga tidak menimbulkan kegelisahan selama bekerja. 8. Memberikan rasa kebanggaan. Pemberian kompensasi yang relatif besar dari ketentuan pemerintah dan pesaing akan memberikan rasa bangga karyawan. 9. Proses kegiatan perusahaan berjalan lancar. Akan memperlancar jalannya kegiatan perusahaan. Jenis-jenis pemberian kompensasi. Pemberian kompensasi antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya seringkali berbeda, baik dalam hal jumlah yang dibayar, maupun komponen-komponen kompensasinya. Secara garis besar kompensasi dibagi ke dalam dua macam kompensasi yang dapat diberikan, yaitu 1. Kompensasi keuangan. A. Gaji. Pemberian gaji bersifat tetap, artinya jumlahnya diberikan setiap bulan yang besarnya bervariasi sesuai dengan golongan atau kepangkatan. B. Upah. Merupakan pendapatan yang diperoleh dalam mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. C. Bonus. Pembayaran yang dilakukan kepada seseorang karena prestasinya atau prestasi perusahaan secara keseluruhan. D. Komisi. Kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan. E. Intensif. Rangsangan yang diberikan untuk mendorong karyawan meningkatkan kinerja. 2. Kompensasi bukan keuangan. Kompensasi bukan keuangan merupakan kompensasi yang diberikan dalam bentuk tunjangan-tunjangan guna meningkatkan kesejahteraan karyawan baik fisik maupun batin. Jenis kompensasi bukan keuangan terdiri dari tunjangan kesehatan, tunjangan anak, tunjangan perumahan, tunjangan kendaraan, tunjangan komunikasi, tunjangan kelangkaan, tunjangan kemahalan, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya, tunjangan hari tua. F. Komponen kompensasi. Jumlah kompensasi atau penggajian yang diterima seseorang sangat berbeda antara karyawan. Hal ini tergantung dari banyaknya komponen yang ada dalam slip gaji seseorang. Gaji pokok, konsumsi atau makan, transportasi, perumahan, kesehatan, tunjangan jabatan, tunjangan kelangkaan, tunjangan kemahalan, tunjangan inflasi, tunjangan prestasi, bonus, intensif, lembur, tunjangan hari tua, tunjangan hari raya. G. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Besar kecilnya jumlah kompensasi yang diterima seseorang dalam satu bulan didasarkan kepada pertimbangan yang telah ditetapkan perusahaan. Berikut ini faktor-faktor yang memengaruhi penentuan jumlah komponen kompensasi dan besarnya kompensasi yang diterima karyawan per bulan, yaitu pendidikan, pengalaman, beban kerja dan tanggung jawab, kenaikan jabatan, jenjang kepangkatan atau golongan, kinerja. H. Pengaruh kompensasi. Kompensasi memiliki hubungan atau pengaruh kepada karyawan dalam berbagai hal. Berikut ini beberapa variabel yang memengaruhi hubungan dan pengaruh terhadap kompensasi, atau sebaliknya, yakni terhadap suasana kerja, semangat kerja karyawan, motivasi kerja, jenjang karir, komitmen karyawan, kepuasan kerja, kinerja karyawan, loyalitas karyawan, turnover, efisiensi biaya, kualitas kerja. Hal lain menurut undang-undang. Pembahasan berikut ini sebagian besar dikutip dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Menurut undang-undang, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Berikut ini kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh, meliputi 1. Upah minimum 2. Upah kerja lembur 3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan 4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya 5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya 6. Bentuk dan cara pembayaran upah 7. Denda dan potongan upah. 1. Mengapa kompensasi penting bagi perusahaan dan penting bagi karyawan? 2. Jelaskan perbedaan antara bonus dan komisi. 3. Bagaimana sebaiknya perusahaan dan karyawan menyikapi masa krisis seperti saat ini dalam hal kompensasi? 4. Jika perusahaan terpaksa harus mengurangi gaji karyawan, bagaimana patokan untuk kompensasinya? Terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya.